وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Salam dan selawat kita senantiasa aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di sirah. Sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan masalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk di awal diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun, maka beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa gelisah dengan keadaan kaumnya. Dan pada saat itu kaumnya ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri bertafakkur di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Hira. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Gua Hira ini, kemudian bertafakkur, memikirkan hal-hal yang dilakukan oleh kaumnya dari pelanggaran-pelanggaran syariat, dari kekejian-kekejian yang dilakukan, dari menyembah berhala-berhala dan seterusnya. Sampai kepada sebuah malam di dalam bulan suci Ramadan, datanglah kepadanya Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra", bacalah 3 kali. Yang keempat kalinya Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah wahyu yang pertama sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah seorang Nabi. Jadi dilantiknya beliau sebagai seorang Nabi, bukan atau belum sampai seorang Rasul. Berlalu hari tersebut, kemudian Nabi SAW tentu kaget dengan kejadian ini, karena ini adalah pertama terjadi kepada beliau. Akhirnya beliau kemudian merasa ketakutan dan kaget, gelisah dengan kejadian itu. Akhirnya dia kembali kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, seorang wanita yang lebih tua umurnya dari beliau, yang dengannya Khadijah ini memberikan jalan keluar, perempuan yang memberikan nasihat yang baik, yang beliau adalah seorang perempuan dewasa yang sangat bijaksana. Ini diceritakan kisahnya ini kepada istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan, "La yakhzikallahu abada", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghina engkau wahai suamiku, menghinakanmu, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, sering membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kata-katamu dipercaya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan dirimu. Dan lebih menenangkan diri, akhirnya peristiwa ini disampaikan kepada sepupunya Khadijah, yang diketahui bahwasanya sepupunya ini adalah seorang yang berada di atas agama Ibrahim, yang membaca Taurat dan membaca Injil. Akhirnya disampaikan kepadanya. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya dia adalah Namus.
yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Cuman kata Waraqah bin Naufal bahwasanya tidaklah seorang manusia didatangi oleh namus tadi ini, dia adalah Jibril, menyampaikan wahyu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Maka Nabi SAW khawatir. Kemudian kata Nabi SAW kepada Waraqah, apakah berarti saya akan diusir oleh kaumku? Maka Waraqah mengatakan tentu. Dan seandainya pada saat itu saya masih hidup, kata Waraqah bin Naufal, maka saya akan membelamu. Cuma sayangnya Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia tidak lama setelah hal atau kejadian tersebut. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlalu waktu, ternyata tidak lagi datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gelisah dengan hal tersebut karena beliau menganggap bahwasanya wahyu ini terputus. Ya, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara berselimut. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama sejarah bahwasanya jarak wahyu tadi pertama dengan wahyu setelahnya itu ada yang mengatakan sampai 2 tahun, ada yang mengatakan cuma beberapa hari. Yang jelasnya Nabi SAW dalam keadaan tertidur berselimut, kemudian datang lagi Jibril dengan ayat ya ayuhan mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Nah, dengan ayat ini maka Nabi SAW dilantik sebagai seorang rasul. Artinya beliau menjadi seorang rasul yang memberikan peringatan kepada manusia. Maka setelah kejadian itu Nabi SAW berdakwah, dan yang pertama sekali masuk ke dalam Islam maka yang pertama-tama masuk ke dalam Islam adalah dari kalangan laki-laki dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari perempuan Khadijah, tentu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Dari anak-anak ada Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu umur beliau 8 tahun. Karena memang Ali ini tinggal di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan budak atau mantan budak ada Zaid bin Harisah. Ini 4 orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Dan dari budak sendiri ada Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdakwah dengan Nabi SAW, mengajak orang-orang yang terdekatnya. Maka masuk Islam orang-orang yang mulia nanti di dalam Islam. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka semua yang dilakukan oleh mereka-mereka ini Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala darinya. Subhanallah. Tanpa mengurangi pahalanya mereka-mereka ini. Ini salah satu sebab sehingga Abu Bakar begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin ni'am. Mendapatkannya atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang di tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini luar biasa sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka semua berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Khadijah bintu Khuwailid ini betul-betul adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa yang mengorbankan harta beliau untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.